Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu Ismi Prihatini. Ibu mengajar IPA kelas 8. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang sistem gerak manusia, tetapi bagian rangka, yaitu sistem gerak pasif. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak manusia, tapi sistem gerak yang aktifnya. Siapa yang aktifnya ini? Yang aktifnya itu adalah otot. Kemarin kita sudah bahas sistem gerak itu ada dua, ada sistem gerak aktif dan ada sistem gerak pasif. Sistem gerak yang pasif itu adalah rangka atau tulang, sedangkan sistem gerak pasif ini adalah otot. Nah, kenapa ada aktif, kenapa ada pasif? Berarti kalau yang aktif ini dia yang berperan penting, tidak semua. Kedua-duanya ini sangat berperan penting, atau kedua-duanya ini kita sebutnya saling bekerja sama, atau sistem kerjanya itu adalah sistem kerja yang saling berkesinambungan. Jadi kalau misalkan yang satu nggak ada, yang satu tidak bisa bergerak. Kalau yang satu tidak ada, yang satu tidak akan berjalan. Jadi mereka itu saling membutuhkan. Oke, kita langsung saja pada materi sistem gerak, yaitu otot. Nah, otot itu kita sebut sebagai alat gerak aktif. Berarti dia yang menggerak sebagai motorik penggerak. Kemudian otot ini memiliki nama ilmiah. Nama ilmiahnya itu kita sebut sebagai musculus. Setiap nama ilmiah itu dicetak miring ya. Kemudian otot terbagi menjadi 3 jenis. Ada otot polos, ada otot rangka atau otot lurik, ada otot jantung. Kita akan membahas ketiga-tiganya ya, perbedaan otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, next. Nah, kita akan membahas yang pertama kali itu adalah otot lurik. Bentuknya seperti apa, Bu? Kalau kita lihat di luarnya, fisiknya itu seperti ini. Sedangkan kalau kita lihat secara mikroskopis itu adalah bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat dulu, ada tulang. Kalau misalkan ada tulang, berarti letak otot lurik itu di mana? Melekat pada tulang, ya. Otot lurik itu terletak di atau melekat pada tulang. Otot lurik ini di apa istilahnya, dihubungkan antara tulang dengan otot, itu ada yang namanya tendon. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang hubungan antar tulang, ada sendi, kemudian yang ini sekarang itu adalah tendon. Kalau sendi itu adalah hubungan antar tulang dengan tulang ya, sedangkan tendon itu adalah hubungan antar tulang dengan otot. Paham ya? Nah, kita bedah satu-satu. Ini ada tulang, ada tendon, ada otot. Otot itu apa sih, Bu? Otot itu bahasa sederhananya, otot itu sama dengan daging. Jadi kalau kita makan paha ayam atau makan ayam, itu yang kita makan adalah dagingnya. Daging itu sama dengan otot. Jadi sebutan kalau bahasa sehari-hari, otot itu adalah daging. Sedangkan kalau misalnya kita punya kalau kita lihat ini ada seperti serabut-serabut yang berwarna hijau, ini bukan otot, melainkan kalau ini adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu berfungsi untuk mengalirkan darah. Jadi sudah tahu ya bedanya otot dengan pembuluh darah. Yang di bawah kulit ini adalah daging. Daging kita sebut otot. Sedangkan ini bukan otot, melainkan pembuluh darah. Oke, next. Nah, otot itu dilapisi oleh lapisan yang namanya epimysium. Kalau kita kemarin sudah bahas tentang tulang itu dilapisi sama lapisan yang namanya periosteum, ya kan? Di dalam tulang, lapisan periosteum itu ada lapisan lagi namanya endosteum. Oke. Nah, kalau lebih jelasnya ini seperti ini. Nah,
Ini adalah gambar dari otot. Otot ini dilapisi sama lapisan epimisium. Epimisium itu kita masuk ke dalam lagi, ada kantung, 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 kantung. Kantung ini disebutnya fasciculus atau kita sebut juga sebagai sakulus ya. Nah, sakulus ini itu dilapisi sama lapisan yang namanya perimisium. Tadi lapisan pertama itu adalah epimisium, lapisan kedua adalah lapisan namanya perimisium, yang lapisan ketiga, nah di dalam fasciculus ini ada fasciculus lagi atau sakulus lagi. Nah, sakulus ini jika kita tarik itu ada lapisan lagi yang disebut sebagai endomisium. Endomisium juga ada lagi sakulusnya, sakulus, sakulus, sakulus. Sakulus jika kita tarik itu dilapisi sama lapisan sarkoplasma. Sarkoplasma kita tarik lagi nih, ada kantung-kantung sakulus, sakulus kita tarik itu akan membentuk lapisan miofibril. Miofibril itu adalah otot lapisan serabut otot yang paling kecil. Miofibril terbagi menjadi dua, ada aktin, ada miosin. Kita balik lagi ke sini. Kok ada aktin, ada miosin? Apa sih itu, Bu? Aku nggak ngerti aktin sama miosin itu apa. Nah, kalau kita lihat penampang melintang otot secara mikroskopis, itu ada yang berwarna terang atau agak putih, ada yang berwarna gelap. Nah, yang berwarna terang itu kita sebutnya miosin. Sedangkan yang berwarna gelap itu kita sebutnya aktin. Paham ya? Nah, ada miofibril. Miofibril ini ada lapisan otot yang paling kecil, ada aktin, ada miosin. Aktin yang mana? Aktin itu yang warnanya gelap. Miosin yang mana? Miosin itu yang warnanya gelap. Jadi, kalau ada soal di ulangan, biasanya kan soal itu kan dalam bentuk hitam putih. Pasti ada gambar otot di mana otot tersebut ada dua warna. Warnanya itu ada hitam dan putih. Pasti itu adalah otot lurik. Tapi catatan, kalau ototnya itu tidak bercabang, ini namanya otot lurik. Namun kalau ototnya bercabang, ini adalah otot jantung ya. Beda. Oke. Kemudian di otot lurik, ciri-ciri yang berikutnya, dia punya inti sel. Inti selnya yang mana? Inti selnya ini yang warnanya hitam-hitam. Inti sel ini pada otot lurik terletak di bagian tepi, dan dia memiliki lebih dari satu inti sel dalam satu serabut. Ini adalah serabut. Ini serabut ya. Nah, dia memiliki lebih dari satu atau banyak, dan letaknya ada di bagian tepi. Kemudian intinya itu menyebar, jadi nggak cuma satu, dia ada banyak. Kemudian ini adalah struktur otot rangka. Jadi yang tadi Ibu jelaskan, otot itu dilapisi sama lapisan epimisium. Di otot ada kantung-kantung yang namanya fasciculus. Kalau fasciculus kita tarik, itu dilapisi sama lapisan endomisium. Di endomisium ada sakulus lagi. Sakulusnya kita tarik, ada lapisan yang namanya sarkoplasma. Sarkoplasma kita tarik lagi, ada serabut yang paling kecil yang namanya miofibril. Miofibril terdiri atas dua, aktin dan miosin. Aktin yang warnanya gelap, miosin yang warnanya terang. Kemudian rangka, otot rangka itu dia cara kerjanya secara sadar ya. Bedanya nanti kita akan bahas bedanya kita akan compare antara otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Kita akan bandingkan dan kita akan sandingkan ketiga perbedaan tersebut. Nah, kalau otot polos kita lihat, otot polos itu dia tidak memiliki cabang. Kemudian otot polos ini memiliki inti, tapi dia letaknya ada di bagian tengah. Kalau yang otot lurik, dia memiliki inti, letaknya ada di bagian tepi. Nah, kalau otot lurik tadi intinya itu banyak,
Kalau otot polos dia memiliki inti yang sedikit. Cara kerjanya, kalau otot lurik tadi cara kerjanya secara sadar, sedangkan otot polos dia memiliki cara kerja yang tidak sadar atau kita sebutnya involunteer, ya. Ketiga, otot jantung. Otot jantung dia letaknya ada di bagian jantung. Oh ya, lupa. Nih, otot polos. Kalau tadi otot lurik itu letaknya ada di rangka, menempel pada rangka, sedangkan otot polos ini letaknya ada di bagian sistem organ. Apa aja sistem organnya? Ada sistem pencernaan, kemudian ada sistem pernafasan, ada sistem urinaria, kemudian ada sistem reproduksi dan sebagainya, ya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Kemudian otot jantung, kita lihat ciri-cirinya. Otot jantung itu terletak di organ yang namanya jantung. Ya udah pasti otot jantung letaknya di mana? Ya di jantung, bukan di mana-mana lagi, ya. Otot jantung itu dia memiliki percabangan dan bentuknya hampir sama seperti otot lurik. Bedanya dia memiliki banyak sekali percabangan. Kemudian perbedaan yang satu lagi itu dia memiliki inti hanya satu. Jadi tadi kalau misalkan otot lurik itu intinya banyak, kalau otot jantung itu hanya memiliki inti satu atau berinti sedikit, ya. Letaknya di mana? Letaknya ada di bagian tengah. Next, nah ini kita compare antara ketiga otot polos, ketiga otot yang kita akan bahas, ya. Kalau kita lihat dari letaknya, otot polos letaknya ada di bagian lambung, uterus, kantong urin, pembuluh darah, dan rahim. Kalau di lambung, berarti lambung itu salah satu sistem pencernaan, ya. Kemudian uterus itu nama lain dari rahim. Kantong urin itu namanya kantung kemih, dan pembuluh darah. Kantong urin itu kantung urin itu adalah kantung yang berfungsi untuk menyimpan urin sebelum dikeluarkan oleh tubuh, ya. Kemudian pembuluh darah itu berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh, dari jantung ke paru-paru atau dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian otot lurik letaknya melekat pada rangka. Sedangkan otot jantung letaknya ada di bagian jantung, ya. Bentuknya kalau kita lihat otot polos itu bentuknya tidak beraturan, benar nggak sih kita? Nah, ini dia tidak memiliki bentuk yang tidak beraturan, dia memiliki bentuk yang tidak beraturan. Sedangkan otot lurik dia memiliki bentuk yang beraturan, ya. Ini dia. Kalau otot jantung sama seperti otot lurik, dia memiliki bentuk yang beraturan. Jumlah intinya, otot polos hanya satu dan letaknya di bagian tengah. Berarti kita bisa simpulkan dia memiliki inti yang sedikit. Otot lurik dia memiliki inti yang banyak dan letaknya ada di bagian tepi. Sedangkan otot jantung dia memiliki hanya satu inti atau kita sebutnya sedikit dan letaknya ada di bagian tengah. Kalau otot polos kecepatan responnya seperti apa? Kalau otot polos ini kecepatan responnya itu sangat lambat. Kemudian kalau otot lurik sangat cepat, otot jantung sedang. Maksudnya apa? Kecepatan responnya. Jadi kalau kita lihat otot polos letaknya ada di lambung dan sifatnya itu, cara kerjanya itu tidak sadar. Nah, maksudnya tidak sadar di sini apa? Kita tidak bisa memerintahkan otot polos tersebut untuk berhenti bergerak, ya. Makanya itu disebutnya tidak sadar. Kemudian cara kerjanya itu dia cara kerjanya selama 24 jam non-stop. Jadi kita tidak bisa berhentikan dia dan dia cara kerjanya adalah 24 jam non-stop. Sedangkan otot lurik itu tidak. Kita bisa memerintahkan dia untuk berhenti, kita juga bisa memerintahkan dia untuk bekerja. Tidak 24 jam dia bergerak. Kenapa? Pada saat kita tertidur, itu otot rangka tidak melakukan aktivitas. Pada saat kita tersadar atau tidak dalam keadaan tidur, otot rangka itu akan bergerak atau beraktivitas. Nah,
Kemudian cara kerjanya, otot polos tidak sadar, otot lurik sadar, otot jantung tidak sadar. Sama seperti otot polos, otot jantung bersifat involuntir atau tidak sadar, karena kita tidak bisa memerintahkan jantung tersebut untuk berhenti. Coba bayangkan kalau kalian menyuruh jantung untuk berhenti. Jantung berhenti. Apa yang terjadi? Darah yang harusnya dialirkan dari jantung ke seluruh tubuh itu tidak akan teralirkan secara sempurna. Apa yang disebabkan, apa yang diakibatkan? Akibatnya apa? Susah banget. Akibatnya apa? Akibatnya itu adalah paling fatal, kematian, ya. Kemudian kemampuan kontraksinya, kalau otot polos ini kemampuan kontraksinya itu sangat lama, sedangkan otot lurik itu sebentar. Otot jantung ini sedang. Kenapa otot lurik ini sebentar kemampuan kontraksinya? Karena kalau kontraksi itu berarti ada aktivitas yang sedang kita kerjakan, sedangkan relaksasi kebalikannya itu ada aktivitas yang sedang tidak kita kerjakan. Contoh, ini ada lengan, ini lengan, ya, ini lengan ibu. Lengan ini memiliki otot. Otot itu yang bagian bagian atas, ada bagian bawah. Bagian atas itu kita sebutnya bagian otot bicep, sedangkan yang bawah tricep. Kalau kita sedang begini, bicepnya itu kontraksi. Kontraksi itu adalah pemendekan otot. Sedangkan kalau kita begini, ini adalah tricep. Kebalikan, kalau bicepnya kontraksi, tricepnya relaksasi. Kalau tricepnya relaksasi, bicepnya kontraksi. Tuh. Kemudian warnanya, kalau kita lihat warna otot polos ini tidak berwarna atau polos, ya, tidak ada perbedaan warna. Sedangkan otot lurik itu memiliki perbedaan warna seperti otot jantung. Kita lihat. Nah, otot jantung itu memiliki dua perbedaan warna. Ada warna terang, ada warna gelap. Sedangkan otot rangka juga sama. Dia memiliki dua perbedaan warna. Ada warna terang, ada warna gelap. Warna terangnya disebutnya miosin, warna gelapnya disebutnya aktin. Jadi kalau ada soal otot tersebut memiliki dua warna, gelap dan terang, tetapi dia tidak memiliki percabangan, berarti dia termasuk ke otot lurik. Sedangkan kalau ada di soal dia memiliki dua warna, terang dan gelap, tetapi dia memiliki percabangan yang sangat banyak, itu merupakan otot jantung. Paham ya? Oke, sampai sini saja materi otot. Selanjutnya ibu akan adakan kuisnya nanti segera dipublish. Sampai di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.